Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat bersilaturahim dengan semua teman-teman dalam rangka tausiah Ramadan. Mudah-mudahan ini memberikan nilai manfaat bagi kita di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah pada bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan pada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah materi tentang takwa. Bahwa takwa adalah kesadaran kita untuk senantiasa menjalankan setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita, untuk menjalankan setiap ajaran yang Allah perintahkan kepada kita, dan untuk menjaga setiap larangan yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tahu bahwa takwa itu menjadi nilai tertinggi bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang-orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi bagaimana realisasi takwa di dalam kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa? Bahwa pengertian takwa kita bisa baca dalam surat Al-Baqarah di ayat nomor 2, ayat nomor 3. Kemudian secara tafsili, kan ayat Quran itu ada yang sifatnya mujmal dan ada yang sifatnya tafsili. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhiri, dan seterusnya, yang mengandung pengertian bahwa tidak dikatakan beriman seseorang jika hanya menghadapkan mukanya ke arah barat saja atau ke arah timur saja. Artinya orang yang merasa beriman dan bertakwa itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajahnya ke arah timur dan ke arah barat, tetapi orang yang beriman itu adalah orang yang melaksanakan seluruh perintah Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada yaumul akhir. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan mengeluarkan barang yang dia cintainya atau hal-hal yang dia cintainya kepada keluarga yang paling dekat. Dzawil qurba itu salah satunya adalah kepada orang tua. Artinya kita sebagai mahasiswa bisa dikatakan mahasiswa yang bertakwa terhadap Allah ketika mahasiswa sanggup memberikan sesuatu yang berharga kepada orang tuanya. Salah satunya misalnya kualifikasi atau prestasi belajar yang memang sangat disukai oleh mahasiswa itu diserahkan kepada orang tuanya. Walaupun konteksnya di situ adalah wa'atal mala ala hubbihi, artinya mengeluarkan barang yang dimiliki oleh kita kepada orang yang terdekat. Konteksnya memang adalah sodako, misalnya mengeluarkan baju, mengeluarkan uang, itu kan barang-barang yang sangat disukai dan dikeluarkan kepada orang-orang yang paling dekat dulu di antara kita. Jadi ketika kita akan bersodako, ketika kita akan mengeluarkan apapun yang sifatnya memang infak, itu adalah harus barang-barang yang sangat kita sukai kepada orang yang terdekat dulu. Pertama kepada orang tua, kemudian kepada kakak adik kita, kepada
saudara-saudara kita, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Artinya kita sebagai mahasiswa harus sanggup mengeluarkan sesuatu yang paling sangat kita sukai kepada orang yang paling dekat kita. Ya, salah satunya adalah prestasi terbaik di kampus atau dimanapun yang memang itu sangat kita banggakan dan kita sampaikan kepada orang tua. Wa atal malal hubi dzawil qurba wal yatam, kemudian kepada anak-anak yatim, hal-hal yang bisa kita sedekahkan itu. Wa atal malal hubihi wal yatama wal masakini wa ibnas sabil wa firiqom. Kemudian ada lagi ayat wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Jadi kita seorang mahasiswa ketika sudah berjanji itu kita harus menepati janji itu. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Itu salah satu bentuk komitmen kita terhadap perintah Allah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Jadi di antara sekian tafsil, penjelasan tentang manusia yang bertakwa itu adalah beriman kepada Allah, mengeluarkan barang yang kita sukai terhadap keluarga kita atau terhadap kerabat dekat kita, kemudian kita menepati janji apabila kita berjanji, kemudian kita sabar dalam setiap kesempatan, baik dalam keluangan maupun dalam kesempitan. Nah, contoh-contoh dalam surat Al-Baqarah itu mengajak kepada kita untuk merealisasikan perilaku-perilaku takwa dalam kehidupan keseharian kita, sehingga takwa bukan lagi sesuatu yang terlalu konsep ya. Jadi jangan, kan kalau konsepnya secara literatur bahwa takwa itu menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Apa yang diperintah oleh Allah? Apa yang dilarang oleh Allah? Nah, secara terperinci itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu. Kita bisa coba kembali gali di rumah masing-masing berkenaan dengan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Bagi kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen atau sebagai siapapun, mari kita untuk senantiasa melaksanakan ciri-ciri orang yang bertakwa itu agar kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Kemudian menjalankan apa yang Allah perintahkan itu juga sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat iman, baik nikmat Islam, baik nikmat sehat lahiriah kita. Karena dengan tasyakuran itu, dengan rasa syukur kita kepada Allah itu akan menjadikan kita manusia yang senantiasa akan memperoleh kenikmatan yang lebih banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.